Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ya, ketemu lagi dengan saya Dita Kurniasari di pertemuan yang kedua ya untuk materi kuliah berkaitan dengan konsep stres kerja. Baik, untuk pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas ya konsep dasar dari stres kerja ya. Nanti di pertemuan ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Saya akan membahas sedikit tentang manajemen dari stres kerja. Nah, mungkin di pertemuan ini nanti ada dua materi yang harusnya di beberapa 3 atau 2 kali pertemuan akan saya gabung di sini. Kenapa? Karena memang materinya tidak banyak. Mungkin nanti di akhir saya akan lebih banyak kita banyak diskusi dan mungkin ada praktek ya. Nah, di pertemuan kali ini ya di materi ini saya akan membahas sedikit tentang review dari konsep dari stres kerja kemarin yang sudah kita bahas di pertemuan pertama dan ada tambahan bagaimana untuk manajemen dari stres kerja. Oke, lanjut. Oke. Saya review dulu ya berkaitan dengan stres kerja karena pertemuan pertama kemarin sudah cukup lama ya dari pertemuan kedua saat ini. Stres kerja itu apa ya? Ini dari Levy ya, ada beberapa definisi dari beberapa literatur yang saya kumpulkan di sini. Yang pertama, dari Levy ini mengatakan bahwa stres merupakan sebuah mekanisme dari dan variabel yang berinteraksi antara bahaya psikososial dengan terjadinya penyakit. Ya, jadi interaksi antara mekanisme dan variabel dengan terjadinya penyakit. Kemudian dari Selye mengatakan bahwa stres ini sebagai respon non-spesifik ya dari tubuh terhadap setiap tuntutan yang ditimpakan terhadap individu atau stresor ya dari luar. Kemudian ini menurut Potter dan Perry ya, stres ini merupakan segala situasi di mana tuntutan non-spesifik mengharuskan individu untuk berespon melakukan tindakan. Nah, respon atau tindakan ini termasuk respon fisiologis dan psikologis dari stres yang menyebabkan respon negatif atau berlawanan dengan apa yang diinginkan dan biasanya mengancam dari kesejahteraan emosional. Nah, saya simpulkan dari ketiga literatur ini ya, definisi dari stres ini merupakan suatu respon yang non-spesifik yang mengenai suatu objek di mana individu ini diharuskan untuk berespon secara fisiologis maupun psikologis. Nah, ini yang dikatakan stres ya. Mungkin review dulu ya dari materi yang kemarin. Nah, di sini saya menyampaikan ada model stres menurut Robin dan Judge. Ini saya ambil model stresnya pada stres kerja ya, spesifik pada stres kerja biasanya yang terjadi. Ada banyak sebenarnya model dari stres kerja ini. Tapi saya ambil ini kenapa? Karena memang yang paling mudah untuk menjelaskan dari konsep stres kerja. Ya, di sini stres kerja atau experience stress atau pengalaman stres ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor lingkungan, ada organisasional dan faktor personal atau individu. Nah, yang pertama faktor lingkungan ini adalah ada ketidakpastian ekonomi, kemudian ketidakpastian politik, perubahan teknologi. Yang kedua adalah faktor organisasional. Yang organisasional ini ada 3, ada tuntutan tugas, kemudian ada tuntutan peran, dan ada tuntutan antar persona. Ya. Nah, kemudian di faktor yang ketiga adalah faktor individu dari masalah individu yang terjadi di individu tersebut ya, bisa dari persoalan keluarga, ekonomi, atau kepribadian. Nah, kepribadian ini ada beberapa penelitian juga yang mengatakan pada orang dengan kepribadian yang introvert, dia akan cenderung lebih rentan terhadap stres, ya. Nah, ini ada beberapa penelitian. Ya. Kemudian
dampaknya atau gejala yang muncul ketika terjadi stres ya, ini ada 3. Mohon maaf ini bukan psikologis ya. Yang pertama adalah gejala secara fisiologis, fisik. Ya, ada gejala psikologis dan gejala perilaku. Nah, di gejala fisik ya biasanya ini terjadi mulai sakit kepala, tekanan darahnya meningkat dan sakit jantung. Kenapa ini terjadi? Karena dari materi yang pertama kemarin ya, ada respon patofisiologis ketika kita mengalami stres itu otak akan mengeluarkan hormon-hormon stres di mana hormon tersebut ini akan berdampak ke semua sistem yang ada di tubuh, termasuk misalnya di sistem pencernaan dia akan meningkatkan peristatik usus, kemudian di sistem kardiovaskuler dia akan meningkatkan kerja jantung ya, meningkatkan tekanan darah ya. Kemudian di otak mungkin akan mulai kepala mulai pusing ya karena suplai darah ke otak juga menurun ketika kita mengalami stres ya. Kemudian ini dari gejala fisiknya banyak ya, ini hanya beberapa. Kemudian gejala psikologis ya, di sini ada kecemasan ya, depresi, kemudian menurunnya tingkat kepuasan kerja. Ini dampak dari gejala psikologis. Kemudian yang ketiga adalah gejala perilaku. Di sini mulai dari produktivitasnya menurun, biasanya kemangkiran dari pekerjaan, kemudian perputaran karyawan. Ini adalah gejala-gejala perilaku. Nah, ini model stres dari Robin dan Judge ya untuk menjelaskan konsep dari stres kerja. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa pendekatan yang ada di dalam stres kerja. Ada 3 ya. Yang pertama ada engineering approach ya, ada physiological approach, dan yang terakhir ada psychological approach. Nah, ini di materi memang oleh Bu Biba ya, PJMK mata kuliah ini dibagi-bagi atau dipisah-pisah jadi beberapa kali pertemuan. Tapi ini mohon maaf saya gabung karena memang pembahasannya tidak banyak. Jadi untuk mempersingkat waktu, jadi langsung saya jadikan satu di sini. Yang pertama untuk engineering approach ya, di sini pendekatan engineering ini merupakan karakteristik berbahaya dari lingkungan pekerjaan. Ya, jadi ini pendekatan engineering ini berkaitan dengan lingkungan. Jadi variabel independen ya dari lingkungan pekerjaan ini sangat berpengaruh terhadap status kesehatan dan kejadian penyakit. Jadi yang berperan di sini adalah faktor independen dari lingkungan pekerjaan individu yang berperan di sini. Kemudian, nah stres kerja ini merupakan penghasil strain ya atau beban yang bersifat reversibel maupun irreversibel ya, dan bersifat merusak. Ini menurut pendekatan engineering. Nah, kemudian di pendekatan yang kedua, physiological approach ini lebih termanifestasikan oleh beberapa sindrom spesifik, lebih ke fisik ya, yang membentuk berbagai perubahan non spesifik di dalam sistem biologis manusia. Kemudian menurut pendekatan ini ya, kejadian stres terbagi menjadi 3 tahapan ya. Tahapan fisiologis dari stres ini di pertemuan pertama juga sudah saya sampaikan, ada beberapa tahapan dari stres. Ada 3 ya, ini merupakan sindrom adaptasi umum atau GAS, General Adaptation Syndrome. Ada 3 tahapan. Ada tahap alarm, resistan, dan exhaustion. Nah, di tahap alarm ini ya merupakan tahapan atau gejala awal tubuh ketika mengalami stres ya. Nah, biasanya di tahap ini tubuh mulai merasakan denyut jantungnya meningkat, kemudian hormon-hormon stres mulai dilepaskan oleh otak ya. Nah, kemudian disinilah terjadi respon fight or flight ya, mau melawan stres atau lari. Nah, di sini tahapan fight or flight. Kemudian di tahap kedua, tahap resisten ya, tahap resisten ini merupakan tubuh mulai memperbaiki dirinya. Jadi sudah mulai menurun ya untuk melepaskan jumlah hormon stres seperti kortisol. Nah, itu lebih rendah.
kadarnya di dalam tubuh. Kemudian detak jantungnya, tekanan darahnya mulai menuju normal. Nah, tubuh ini pada fase ini memasuki pada fase pemulihan, tapi dia tetap pada kondisi yang siaga tinggi untuk sementara waktu. Nah, yang tidak bagus, yang tidak baik adalah di tahap resisten ini individu dia stuck. Jadi tidak menurun drastis, tapi tetap bertahan di tahap resisten. Ini yang berbahaya. Nah, jika stres teratasi, maka tubuh akan terus memperbaiki sampai kadar hormonnya normal. Tapi kalau dia sudah masuk ke arah yang maladaptif, yang tidak sehat, maka dia akan mengalami stres yang berkepanjangan. Ya, ini di tahap resisten. Nah, di tahap resisten ini biasanya ketika itu berlangsung lama dan berkepanjangan, individu akan tanda gejalanya akan lapang persepsinya menyempit dan dia lekas marah, cepat marah ya, frustasi, konsentrasinya juga menurun. Kemudian di tahap yang ketiga, exhaustion, ini tahap kelelahan. Jadi tahap ini merupakan hasil dari stres yang berkepanjangan tadi, ketika di tahap resisten dia tidak bisa mengatasi, ya. Nah, tahap exhaustion ini individu sudah mulai mengalami stres berkepanjangan, ya, yang menguras energi, emosi ya, dan mentalnya hingga tubuh tidak bisa lagi melawan stres. Dan biasanya individu di tahap ini dia sudah mulai merasa lelah ya, tidak ada harapan, harga diri rendah. Nah, ini bisa terjadi di tahap exhaustion, bahkan bisa menurunkan dari sistem kekebalan tubuh. Makanya ketika stres berkepanjangan, dia cenderung penyakit-penyakit bisa lebih cepat masuk ke dalam tubuh ya, karena dia memang melemahkan sistem kekebalan tubuh ya. Ini untuk pendekatan fisiologis. Nah, pendekatan yang ketiga adalah psychological approach ya. Jadi pendekatan secara psikologis, di mana melihat di pendekatan ini melihat stres sebagai interaksi yang dinamis antara seorang pekerja dengan lingkungan kerjanya. Jadi ini lebih ke hubungan atau relasi hubungan intrapersonal dari individu ke lingkungan kerjanya. Nah, menurut pendekatan psikologis ini, stres bisa dilihat menjadi dua bentuk. Ada interaksi dan transaksi. Nah, interaksi ini dimaksud merupakan interaksi antara pekerja dengan lingkungannya. Ya, apakah ada masalah atau tidak? Ya, ini yang bisa memunculkan respon stres. Ya, kemudian stres sebagai transaksi ini dilihat sebagai penilaian kognitif dan kemampuan individu dalam mengatasi stres. Jadi ini lebih ke mekanisme coping atau strategi coping dari individu ketika ada stresor yang masuk ke internalnya. Ya, ini pendekatan psychological ya. Nah, ini reviewnya sudah selesai ya untuk terkait dengan konsep stres kerja. Saya langsung ke manajemen dari stres kerja. Nah, ada beberapa literatur ya, ada beberapa literatur yang untuk manajemen stres kerja. Saya ambil dua ya. Yang pertama dari Robin 2002, ini ada dua manajemen stres, baik pendekatan individu maupun organisasi. Nah, bedanya apa? Untuk pendekatan individual ini lebih ke dalam pribadi individu untuk mengatasinya. Jadi di sini pegawai menanggung tanggung jawab pribadi dalam mengurangi tingkat stresnya. Jadi dari individunya apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi stres kerja. Nah, ada beberapa strategi individu yang sudah terbukti efektif ini ya, dari beberapa literatur, meliputi yang pertama, cara untuk manajemen stres adalah menjalankan teknik manajemen waktu yang baik. Apalagi di masa pandemi saat ini ya, yang banyak sebagian dari kita yang harus bekerja dari rumah. Harus benar-benar pintar mengatur waktu atau manajemen waktu yang baik supaya kita tidak kelelahan. Misalnya biasanya kalau work from home ini pekerjaan akan lebih banyak karena berpindah ke online ya, mempersiapkan segala sesuatunya dengan jauh lebih banyak, maka harus punya
manajemen waktu, kapan kita harus istirahat, kapan kita harus bekerja ya, itu harus benar-benar baik untuk manajemen waktunya. Kemudian yang kedua, bisa melakukan latihan fisik seperti olahraga ringan ya. Kemudian bisa jogging, bisa apapun yang bisa kita lakukan untuk melatih fisik ya, karena ini penting. Kemudian yang ketiga ada melatih teknik relaksasi, bisa teknik relaksasi nafas dalam ya, kalau di keperawatan ada hipnosis 5 jari, bisa terapi musik dan lain sebagainya. Intinya bisa membuat tubuh kita lebih rileks ya. Kemudian yang keempat, memperluas jaringan dukungan sosial ini mungkin secara daring. Karena di masa pandemi ini kita diwajibkan untuk menjaga jarak. Jadi bisa berhubungan sosial ya dengan teman-teman, kerabat, keluarga dengan media sosial. Kemudian menghindari kebiasaan rutin yang membosankan. Nah, hindari kebiasaan rutin yang membosankan ya, cari kegiatan-kegiatan yang positif selama itu tidak membuat kita bosan dengan rutinitas yang setiap hari harus kita kerjakan. Kemudian yang keenam, memahami tugas dan kewajiban sebagai karyawan. Ini pasti ya, ketika kita tidak punya gambaran tugas dan kewajiban kita sebagai karyawan, maka ya sudah, pekerjaan tidak akan sesuai dengan target dan mungkin akan membuat kita terasa lebih lelah ya. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting adalah positive thinking ya. Tetap berpikir positif apapun yang terjadi di lingkungan atau masalah yang menimpa kita, karena apa yang kita pikirkan ini akan yang akan menjadi representatif kita ya. Jadi misalnya kita berpikir kalau kita sehat pasti akan menjadi sehat ya. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan organisasi. Ini lebih ke arah perusahaan ya. Apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari stres kerja ya. Jadi sebagian faktor yang membuat stres ini terutama tuntutan tugas dan peran memang ya, dan juga struktur organisasi yang dikendalikan oleh manajemen. Jadi strategi yang sangat mungkin dikehendaki oleh manajemen ini bisa menjadi pertimbangan ada beberapa. Yang pertama ya, memperbaiki seleksi personil dan dalam menempatkan kerja. Jadi biasanya kalau di suatu perusahaan yang bagus ya, dia di awal ini pasti ada mapping atau pemetaan bakat dan minat dari calon pekerja. Dari mapping itu baru bisa ditempatkan sesuai dengan bakat masing-masing individu. Jadi ketika di sini salah menempatkan, maka ketika individu ditempatkan di bagian yang memang dia bukan spesifik di situ, pasti akan menjadi stresor tersendiri bagi individu, karena dia harus menyesuaikan dan belajar terhadap suatu bagian yang menurut dia ini benar-benar baru dan dia tidak menguasainya. Jadi di awal mapping penempatan atau mapping bakat ini sangat penting dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencegah stres kerja. Kemudian yang kedua adalah pemakaian penetapan tujuan yang realistis. Ya, ini dari pimpinan ya, tujuan yang realistis yang bisa dicapai oleh para pegawainya. Kemudian yang ketiga, melakukan perbaikan terhadap kondisi fisik tempat kerja. Jadi bisa modifikasi lingkungan supaya tidak monoton ya tempat kerja kita ini, biar bisa menimbulkan efek relaksasi tadi ya, dan tadi tidak merasa bosan ya, jadi pekerja di lingkungan kerjanya. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan terlibatnya karyawan di setiap pengambilan keputusan. Ini juga bisa mengurangi stres kerja. Kemudian memperbaiki komunikasi organisasi dari struktural ya, dari manajerial ke bawahan ataupun sebaliknya. Kemudian yang keenam, menegakkan program kesejahteraan organisasi ya, bisa dari mungkin ada asuransi kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian menyediakan sarana olahraga di ruang istirahat, ini juga penting. Nah, saat ini yang banyak terjadi adalah rekan-rekan kita perawat di rumah sakit ini tingkat stresornya sangat tinggi dengan adanya pandemi ini. Jadi di poin ke-7 ini dari pihak manajemen rumah sakit, contohnya ya, misalnya
bisa menyediakan satu ruangan yang memang dikhususkan untuk relaksasi. Di situ mungkin ada musik atau merotal atau di mana ruangan tersebut benar-benar disetting untuk membuat perawat ini rileks dalam bekerja. Jadi ketika dia istirahat, ya, karena dengan penanganan COVID ya di rumah sakit yang mewajibkan perawat ini menggunakan APD yang sebegitu tebalnya, ada beberapa lapis itu, dan dia tidak bisa dalam satu shift harus memakai APD ini selama kurang lebih 8 jam ya. Dia tidak bisa BAP BAK ya, karena memang harus memakai baju APD. Nah, di ruangan isolasi itu bisa disediakan satu ruangan supaya tidak supaya si perawat ini bisa mengurangi stresor kerjanya. Misalnya ada jam istirahat, dia di situ 30 menit saja di ruangan itu bisa mendengarkan musik, istirahat ya. Kemudian di ruangan itu ada dipasang gambar-gambar yang menenangkan yang bisa membuat perawat ini menjadi rileks. Nah, ini juga penting ya. Jadi atau ditambah sarana olahraga misalnya untuk jogging dengan alat ya, mesin yang bisa dimasukkan di ruangan ya untuk jogging, atau yang sepeda statis itu ya bisa. Itu juga bisa akan menambah sistem kekebalan tubuh ketika orang atau individu tidak mengalami stres yang berkepanjangan ya. Kemudian yang ke-8 adalah menyediakan jasa bantuan atau konseling. Nah, ini juga wajib biasanya kalau di perusahaan minimal ada satu konselor ya, dari psikolog atau yang lainnya. Ketika ada misalnya karyawannya yang menghadapi stres, maka dia bisa langsung memberikan intervensi ya. Ini untuk pendekatan organisasi dan individual dari Ropin ya tadi. Nah, sekarang saya masuk ke konsep yang kedua, literatur yang kedua untuk manajemen stres dari Cox, Griffith, dan Rial Gonzalez. Ini ada 3 pendekatan, ada primer, sekunder, dan tersier. Nah, apa itu? Primer ini biasanya sasarannya pada kelompok yang masih sehat. Jadi di perusahaan tersebut intinya tindakannya di sini meliputi pengurangan dan pengendalian stresor yang ada di tempat kerja, lebih ke promotif dan preventif. Biasanya bisa dilakukan dengan rekayasa pada desain pekerjaan, faktor ergonomik ya dari lingkungan kerjanya. Kemudian yang di sekunder ini meliputi training atau pelatihan yang diberikan kepada pekerja. Jadi hampir sama dengan yang primer tadi. Di sini mungkin lebih ke masalah-masalah resiko ya, yang pegawai atau karyawan yang sudah mulai mengalami masalah resiko, ada tanda sedikit gejala stres ya, dia segera diintervensi, dilakukan misalnya pelatihan atau promosi kesehatan, peningkatan skill ya pekerja dalam coping stres. Kemudian di tahap tersier, jadi ini sudah pada kondisi pegawai yang mengalami sakit ya, ini fokus pada pendampingan pekerja yang membutuhkan pendampingan atau konseling. Biasanya ini sudah dalam kategori yang pekerja yang sudah mengalami sakit berat atau level stres yang berat, yang sudah menunjukkan keluhan atau gejala terkait stres. Ini yang tersier ya. Mungkin itu ya untuk materi kali ini di manajemen stres kerja. Saya harapkan bisa dipahami, dan untuk sesi diskusi nanti akan kita lanjutkan di Zoom dan grup WA. Baik, terima kasih untuk perhatiannya di kesempatan kali ini ya. Tetap stay at home. Kalau memang ada perlu keluar, yang penting-penting kita boleh keluar asalkan dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Karena di era new normal ini kita tidak tahu mana yang OTG, karena pasti lebih banyak dari yang sudah diisolasi di rumah sakit. Oke, tetap semangat belajar dari rumah ya, stay at home, dan tetap jaga imunitas jiwa kita dengan menjaga pikiran yang positif. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.